Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wahyuni. Di sini saya akan membahas sedikit masalah yang tengah terjadi di masyarakat, yaitu COVID-19. Apakah kalian tahu COVID-19 itu apa? Coronavirus atau yang sering kita sebut dengan virus corona merupakan virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Virus corona masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Beberapa gejala awal terinfeksi virus corona yaitu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Permasalahan yang terjadi akibat COVID-19. Yang pertama, adanya masalah ekonomi. Sektor ekonomi juga mengalami dampak dari adanya pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada sektor ketenagakerjaan, yang pertama peningkatan jumlah pengangguran, dan yang kedua yakni perubahan pasar. Masalah yang selanjutnya yakni masalah kesehatan. Ketidakmerataan pelayanan kesehatan termasuk juga tentang penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketersediaan alat dan obat. Masalah yang selanjutnya yaitu ketahanan negara. Masalah COVID-19 saat ini bukan hanya menjadi masalah dunia internasional saja, tetapi juga sudah menjadi masalah nasional bangsa Indonesia. Masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia dan bagaimana negara Indonesia menghadapinya bisa ditinjau dari model ketahanan nasional saat ini, yaitu yang dikenal sebagai istilah Astagatra. Selanjutnya yaitu pendidikan. Dampak virus COVID-19, proses pembelajaran dilakukan dari rumah yaitu secara daring. Permasalahan pembelajaran dari rumah atau jarak jauh diantaranya adalah belum meratanya akses internet, gawai yang belum memadai, dan mahalnya biaya kuota. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertularnya virus corona yaitu dengan menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Jika kita sedang berada di luar rumah, hendaknya menggunakan masker agar membatasi diri dengan orang lain dari penyebaran virus corona. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir guna membantu kita memutus rantai penyebaran corona. Yang selanjutnya yaitu menjaga jarak. Jika kita sedang berada di luar rumah, hendaknya kita menjaga jarak dengan orang lain 1 hingga 2 meter. Aksi sosial yang dapat kita lakukan di tengah pandemi virus corona seperti ini yaitu seperti membagikan masker. Banyak masyarakat yang lalai dan enggan menggunakan masker dengan alasan lupa membawa atau tidak memilikinya. Yang kedua yakni membagikan sembako. Banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi akibat dari adanya pandemi ini, dan banyak aksi sosial lainnya yang dapat kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain itu, kita juga harus berolahraga dengan teratur, makan makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin, dan tidur yang teratur. Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengandung nilai persatuan dan gotong royong menjadi penguat kita dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi akibat pandemi. Dalam menghadapi sebuah masalah, harusnya kita dapat bersatu dengan orang lain tanpa membeda-bedakan antar golongan. Amalan Pancasila yang dapat kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Yang pertama, selalu berdoa untuk keselamatan dan kesehatan agar virus corona segera berakhir. Yang kedua, yakni menjaga etika terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, dengan penerapan persatuan, masalah yang terasa berat akan menjadi ringan. Yang keempat, yakni patuh kepada pemerintah dalam menghadapi dan mengikuti aturan pemerintah
dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kelima yaitu bekerja sama antar masyarakat dan pemerintah guna menurunkan penyebaran virus corona. Sekian sedikit informasi dari saya, semoga membantu kita semua. Semoga kita dapat terhindar dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.